Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ruth Zevanya dengan akhiran NIM 172 dari kelompok 16 tutorial penelitian operasional 2. Di sini saya akan membahas modul 3 dan 4. Modul 3 adalah perencanaan dan pengendalian kerja dan modul 4 adalah program dinamis. Pada modul 3, kita akan menggunakan software POM-QM atau Excel QM dan RStudio, dan pada modul 4 kita akan menggunakan software Excel. Baik, jadi ini adalah soal nomor 1, yaitu soal yang membahas tentang program dinamis dari modul 4. Oke, jadi soalnya itu UMKM Tahu Bandung Sutra di Cilegon akan mengirimkan tahu dari pabrik menuju pedagang keliling sebagai tujuan akhir. Tentukan jalur distribusi yang paling optimal agar biaya transportasi dapat diminimalkan dengan menggunakan metode forward pass. Oke teman-teman, jadi metode program dinamis ini dilakukan untuk menyelesaikan permasalahan yang kompleks secara sistematis. Intinya kita itu bakal memecah suatu masalah besar menjadi sejumlah submasalah yang lebih kecil dan lebih mudah ditangani. Dan setiap submasalahnya itu diselesaikan secara bertahap dan terstruktur dengan memperhatikan keterkaitan antar submasalah tersebut. Nah, metode program dinamis ini memiliki dua pendekatan penyelesaian, yaitu forward pass dan backward pass. Kalau forward pass itu dimulai dari iterasi pertama dan dilanjutkan secara bertahap hingga tahap akhir dengan hasil setiap tahap digunakan sebagai dasar perhitungan tahap berikutnya. Sedangkan pada backward pass itu penyelesaiannya dimulai dari tahap akhir atau kondisi terakhir, kemudian ditelusuri kembali hingga iterasi pertama. Oke, karena dia mintanya forward pass, berarti kita ngerjain dari stage 1 sampai ke stage 3. Yang pertama, dari pabrik ke kota 1 itu biayanya sebesar 15, sedangkan dari pabrik ke kota 2 itu biayanya 20. Nah, ini tuh disebut biaya minimum sementara untuk sampai ke tiap kota di tahap pertama. Selanjutnya, di stage 2 ini kita bakal ke kota 3 sama 4. Nah, biaya sebelumnya itu kan 15, terus kita tambahin biaya kota 1 ke kota 3, yaitu 20. Berarti di sini 35. Begitu juga untuk kota 2, biaya sebelumnya itu 20. Terus kita lihat dari sini, dari kota 2 ke kota 3 itu adalah 22 biayanya. Jadi 20 tambah 22 adalah 42. Terus kita cari di antara nilai-nilai tadi atau biaya-biaya tadi itu yang paling kecil yang mana. Ternyata yang paling kecil itu yang dari kota 1 ke kota 3. Itu biayanya sebesar 35. Begitu juga untuk yang ke kota 4, biaya sebelumnya itu kan 15, terus kita tambahin sama si kota 1 ke kota 4, ini ada 24 biayanya, jadi 24 ditambah 15, 39. Dan ini biaya sebelumnya itu 20 ditambahin sama si kota 2 ke kota 4, yaitu 19. Makanya hasilnya 39. Terus karena sama ya makanya kita langsung tulis 39 aja. Tapi kalau beda tetap harus dicari yang minimalnya. Selanjutnya ke stage 3, ini kita ke pedagang. Biaya sebelumnya 35, kita tambahin biaya kota 3 ke pedagang, yaitu 16. Gitu juga yang kota 4. Nah, biaya sebelumnya 39, terus kita lihat dari kota 4 ke pedagang itu 14. Berarti 53. Nah, yang dipilih itu adalah yang terkecil. Jadi yang dipilih adalah 51, yaitu kita akan lewat kota 3. Jadi penyelesaiannya atau solusi optimalnya itu dari pabrik ke kota 1, ke kota 3, baru ke pedagang. Nah, ini kita masukin nilai minimumnya. Tadi kota 1 kan nilai minimumnya itu 15. Ke kota 3 biayanya sekian dan ke pedagang itu biayanya 16. Nah, habis itu di sini kita tinggal tambahin aja semuanya. Jadi biaya distribusi yang optimal itu adalah 51. Jadi untuk mendapatkan biaya distribusi paling kecil, UMKM itu sebaiknya memilih jalur melalui kota 1 dan kota 3 karena jalur ini lebih efisien dibandingkan jalur lainnya dan karena menghasilkan total biaya yang paling kecil juga. Baik teman-teman, ini adalah soal yang pertama untuk modul 3, yaitu perencanaan dan pengendalian kerja. Jadi di sini soalnya, sebuah perusahaan logistik sedang membangun gudang distribusi terpadu dengan tujuan meningkatkan kecepatan dan efisiensi pengiriman barang ke pelanggan. Nah, proyek pembangunan gudang ini terdiri dari beberapa aktivitas yang saling bergantung dan harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi keterlambatan. Oleh karena itu, manajer proyek ingin menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode Critical Path Method atau CPM agar proyek dapat diselesaikan tepat waktu. Nah, berikut ini adalah daftar aktivitas proyek. Nah, di sini tuh kita diminta buat menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode CPM dan menghitung total waktu penyelesaian proyek. Jadi, metode CPM itu adalah analisa jaringan kerja yang berupaya mengoptimalkan biaya total proyek melalui pengurangan waktu penyelesaian total proyek.
Yang pertama kita load library-nya dulu. Bagian ini dibuat untuk mengolah grafik jaringan proyek. Nah, di bagian sini kita masukin data dari soalnya. Data frame yang aktivitas ini adalah aktivitasnya, yaitu A sampai I, dan durasinya itu adalah durasi si tiap aktivitasnya. Nah, si dependencies ini adalah buat nunjukin urutan si aktivitas kerjanya. Kayak from-nya A, to-nya B, berarti si B ini baru bisa dikerjain kalau si A udah selesai. Di bagian ini kita mengubah data menjadi gambar jaringan proyek. Nah, di bagian ini kita nyari semua kemungkinan jalur dari A sampai I. Di sini kita ngehitung total waktu tiap jalur. Jadi setiap jalur itu bakal dibandingin satu persatu. Di bagian ini tuh untuk nyari jalur paling lama yang bakal jadi jalur kritisnya, dan kita bakal tahu total proyeknya itu berapa hari. Nah, ini untuk menampilkan grafik jalur kritisnya. Nah, di sini itu yang merah adalah jalur kritisnya, dan yang biru itu nggak masuk ke jalur kritis karena dia slacknya bukan 0. Jadi jalur kritisnya itu A ke B ke D terus ke E, F, H sampai I. Nah, di bagian ini kita bakal nampilin si jalur kritisnya sama total proyeknya. Jalur kritisnya itu A, B, D, E, F, H, I, dan total waktu penyelesaian proyeknya adalah 94 hari. Baik, selanjutnya adalah penyelesaian nomor 2 untuk modul 3 dengan menggunakan POM-QM. Tapi di laptop saya nggak ada POM-QM, jadi saya pakai Excel QM. Sebenarnya ada perbedaan sedikit di cara membuatnya, tapi hasilnya tetap sama. Oke, jadi kita pertama ke tab Excel QM ini. Habis itu cari QM menu di sini. Setelah itu ke project management yang predecessor list. Nah, name for rows-nya di sini karena si aktivitasnya ada A sampai I. Itu kan ada 9 aktivitas ya, makanya kita tulis 9 di sini. Name for columns-nya karena dia di pendahulu atau predecesornya itu ada 2 predecessor. Maksudnya kayak per aktivitas dia tuh ada 2 pendahulunya, makanya kita tulis 2 di sini. Nah, di sini perbedaan one time estimate sama three time estimate itu, kalau yang one time dia buat CPM, kalau yang three time itu dia buat PERT. Nah, habis itu kita centang aja Gantt chart-nya biar kita bisa lihat visualisasinya. Nah, di sini kita langsung isi aja data-data yang ada pada soal, kayak si waktunya, kayak si time ini tuh untuk durasi. Yang A berarti 8 sampai ke I itu 7. Kalau udah kita lihat predesesornya, yang A itu nggak ada, berarti kita skip ke B. Nah, aktivitas B itu baru bisa dimulai kalau A udah selesai, berarti predesesornya sini A. Begitu seterusnya sampai selesai. Oke, ini udah saya masukin semua sesuai sama soalnya. Contohnya nih, ini aktivitas D itu predesesornya kan ada 2, B sama C. Tinggal disesuaikan aja sama seperti soalnya. Nah, di sini kita diminta buat tentuin jalur kritis proyeknya kan. Nah, yang kita ambil itu yang slacknya 0. Berarti nanti tuh jalurnya ada A, B, D, E, F, H, sama I. Dengan waktu penyelesaian proyeknya 94 hari. Nah, jadi sama seperti di software RStudio, jawabannya untuk jalur kritisnya itu A, B, D, E, F, H, I dengan total durasi 94 hari. Dan di sini itu Gantt chart-nya menggambarkan urutan, durasi, dan waktu pelaksanaan setiap aktivitas proyek terhadap waktu. Nah, yang warna merah ini nunjukin aktivitas kritis yang menentukan lama proyek, sedangkan yang hijau itu nunjukin aktivitas non-kritis yang masih memiliki fleksibilitas waktu. Nah, dari si Gantt chart ini kita bisa lihat dengan jelas aktivitas mana aja yang harus diprioritaskan, serta bagaimana alur pekerjaan berlangsung dari awal hingga akhir proyek. Soal selanjutnya adalah soal nomor 3 dan masih di modul 3. Jadi soalnya adalah sebuah perusahaan startup sedang mengembangkan aplikasi e-commerce baru untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan layanan kepada pelanggan. Proyek ini memiliki tingkat ketidakpastian waktu yang cukup tinggi karena melibatkan pengembangan teknologi dan kebutuhan pengguna yang dinamis. Oleh sebab itu, manajer proyek menggunakan metode Program Evaluation and Review Technique atau PERT untuk memperkirakan waktu penyelesaian proyek. Nah, di sini kita diminta untuk menentukan jalur kritis proyek menggunakan metode PERT sama menghitung perkiraan waktu penyelesaian proyek. Oke teman-teman, jadi metode PERT itu sendiri adalah metode penjadwalan proyek yang berdasarkan jaringan yang memerlukan 3 dugaan waktu untuk setiap kegiatan. Tujuan metode PERT ini untuk mengurangi sebanyak mungkin adanya penundaan maupun gangguan dan konflik produksi, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan
suatu keseluruhan pekerjaan dan mempercepat selesainya proyek. Oke teman-teman, jadi yang A ini adalah waktu maksimum yang mungkin diperlukan untuk sebuah kegiatan. Yang M ini adalah waktu penyelesaian yang paling mungkin untuk kegiatan-kegiatan dalam proyek atau memiliki probabilitas paling tinggi. Sedangkan yang B ini adalah waktu paling cepat yang dapat digunakan untuk melaksanakan kegiatan dalam suatu proyek. Oke, yang pertama kita masukin data-data yang ada pada soal dulu, kayak aktivitasnya A sampai H tadi, terus waktu-waktunya, waktu optimis, waktu yang paling mungkin, sama waktu pesimisnya. Selanjutnya kita menghitung waktu ekspektasi menggunakan rumus PERT, yaitu A ditambah 4 dikali M ditambah B dibagi 6. Setelah itu di sini kita masukin si aktivitasnya sama predesesornya. Di sini kita bikin grafik proyeknya. Nah, ini kita nentuin semua jalur dari awal ke akhir, from-nya A sampai ke H. Terus di bagian ini kita menghitung durasi untuk setiap jalur, dan di sini nentuin jalur kritis dengan durasi terpanjang. Di bagian ini kita nampilin grafik jalur kritisnya. Nah, ini adalah grafik jalur kritis soal nomor 3. Jadi jalur kritisnya itu ada di warna merah ini, A, B, C, E, F, G, H. Dan kita tampilin hasilnya di sini untuk ngelihat jalur kritisnya sama si proyeknya. Nah, dari sini kita tahu kalau jalur kritisnya itu adalah A, B, C, E, F, G, H dengan total waktu penyelesaian proyek 80,83 hari, atau bisa dibulatkan menjadi 81 hari. Sekarang penyelesaian soal nomor 3 dengan menggunakan POM-QM atau Excel QM. Jadi yang pertama itu masih sama kayak sebelumnya, kita ke tab Excel QM di sini. Habis itu ke QM menu dan ke project management yang predecessor list. Nah, di sini name for rows-nya itu kita lihat aktivitasnya A sampai H. Berarti dia ada 8 aktivitas. Dan di sini kita lihat predesesornya itu maksimalnya itu ada 2 kan di sini, yang E nih, C sama D. Jadi kita tulis 2 aja di sini, sama ini 3 time estimate kayak yang udah aku jelasin sebelumnya. Nah, di sini tinggal kita isi aja data dari soal, kayak aktivitas A sampai H, waktunya itu berapa aja. Kalau waktunya udah dimasukin, kita lanjut ke predesesornya. Ini kita lihat di bagian sini. Kayak ini aktivitas A itu kan pendahulunya nggak ada, berarti kita lanjut ke B. Nah, si predesesor B itu adalah aktivitas A. Jadi B itu baru mulai setelah A selesai. Begitu seterusnya. Nah, di bagian E ini predesesornya adalah C dan D. Jadi E baru bisa mulai kalau C dan D itu udah selesai. Kalau semua predesesornya udah dimasukin, kita bisa lihat yang select-nya 0 untuk nentuin jalur kritisnya. Di sini yang select-nya 0 itu A, B, C, E, F, G, H dengan total waktu penyelesaian proyeknya adalah 80,83. Oke, jadi di sini sama ya jawabannya, sama dengan yang di RStudio tadi untuk si jalur kritisnya ataupun waktu penyelesaiannya. Jadi jalur kritisnya itu ada dari A ke B ke C ke E, F, G lalu ke H dengan estimasi waktu penyelesaian sekitar 80,83 hari atau 81 hari. Sekian tutorial dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, terima kasih.